Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal jelasin materi akuntansi keuangan menengah 1 yang ada di salah satu bab aset tetap, yaitu mengenai konsep kapitalisasi bunga. Nah, langsung aja kita bahas materinya di sini. Jadi pertama-tama, kalau kita minjem uang, itu biasanya ada bunga yang harus dibayarkan ya. Nah, menurut kamu, bagaimana jurnalnya ketika kita membayarkan utang dan beban bunga tersebut? Nah, kalau seperti biasa kan ketika kita membuat jurnal pada saat ada transaksi membayar utang dan juga membayar beban bunga tersebut, ya kita akan mengurangkan utangnya dicatat ke sebelah debit, kemudian beban bunganya kita juga catat ke sebelah debit, kemudian ada kasnya berkurang di sebelah kredit. Nah, tetapi di sini ada kasus yang unik, teman-teman, yang harus kita pahami. Jadi ketika perusahaan itu meminjam uang untuk keperluan khusus, atau kita sebut dengan pinjaman khusus ataupun utang khusus, untuk membangun gedung ataupun membuat aset tetap lainnya, maka beban bunga tersebut harus dikapitalisasi ke akun aset tetap. Maksudnya ketika membayar beban bunga, itu tidak dicatat ke beban bunga, tetapi dicatatnya ke akun gedung, mesin, dan lain sebagainya. Dengan catatan, asalkan masih dalam masa konstruksi atau masih dalam proses pembangunan gitu. Karena kalau misalkan sudah selesai masa konstruksi ataupun pembangunannya dan perusahaan itu masih harus membayar beban bunga, maka beban bunga itu harus dicatat ke akunnya sendiri, yaitu ke beban bunga ataupun interest expense. Nah, kemudian biasanya perusahaan itu tidak hanya mempunyai pinjaman yang secara khusus diperuntukkan untuk membangun sebuah gedung ataupun untuk membuat sebuah aset tetap, tetapi terkadang perusahaan juga itu mempunyai pinjaman umum ataupun pinjaman yang tidak hanya digunakan untuk membangun gedung ataupun tadi membuat aset tetap lainnya. Maka di sini ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghitung berapa sih beban bunga yang bisa dikapitalisasi, dan kita akan coba bahas langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nanti juga kita akan coba contohkan ya, biar lebih jelas lagi bagaimana cara kita untuk membagi mana beban bunga yang boleh dikapitalisasi dan mana beban bunga yang tidak boleh dikapitalisasi. Oke, langkahnya yang pertama itu adalah menghitung WAAE ataupun akumulasi pengeluaran rata-ratanya, yaitu dengan cara pengeluaran dikalikan dengan jumlah bulan tersisa dikali bulan tersisa dibagi dengan total bulan proyek. Nah, sebagai contoh, misalkan perusahaan itu mempunyai proyek konstruksi bangunan yang direncanakan dari bulan Januari hingga bulan Desember ataupun selama 1 tahun, dan di sini terdapat sebagai contoh saja ya, misalkan di tanggal 1 Januari itu terdapat pengeluaran untuk proyek konstruksi bangunan itu senilai 200 juta. Nah, karena proyek tersebut selesai di akhir Desember, maka kita harus menghitung bobot pengeluaran itu dari sejak Januari sampai Desember ataupun 12 bulan dari total bulan proyeknya 12 per 12, kemudian kita kalikan dengan total pengeluarannya, maka diperoleh WAAE-nya itu sebesar 200 juta. Nah, kemudian di tanggal 1 Juli terdapat pengeluaran lagi sebesar 400 juta. Nah, ini pengeluarannya baru sejak 1 Juli, berarti hanya 6 bulan terhitungnya dari Juli sampai dengan Desember, dan kita kalikan 6 bulan tersebut dengan total pengeluaran 400 juta, maka total WAAE-nya itu sebesar 200 juta. Nah, kemudian dari total WAAE Januari dan juga Juli kita jumlahkan, maka diperoleh total WAAE-nya itu sebesar 400 juta. Nah, langkah kedua teman-teman, setelah diketahui berapa pengeluaran rata-ratanya, yang kedua adalah hitung tarif bunganya. Nah, biasanya kan perusahaan itu mempunyai pinjaman yang tidak hanya satu ya, tapi bisa 2, 3, dan seterusnya. Nah, maka di sini kita harus mencoba menghitung bunga rata-ratanya itu berapa. Nah, untuk rumus menghitung persentasenya gitu ya. Jadi di sini bisa dihitung dari total bunga dari pinjaman umum
dibagi dengan total utang umumnya dan kemudian dikali dengan 100%. Oke, untuk yang ini nanti kita contohkan di kasus yang akan aku jelasin juga. Yang ketiga aku lanjut dulu. Maka yang ketiga adalah menghitung avoidable interest ataupun bunga yang dapat dihindari. Nah, di sini ada ketentuannya yang teman-teman harus diperhatikan juga ataupun harus dianalisis dulu dari soalnya. Nah, teman-teman coba bandingkan antara WAAE dengan specific debt-nya. Nah, tadi misalkan di sini WAAE-nya itu 400 juta. Nah, kita bandingkan dengan jumlah utang spesifiknya. Kalau misalkan WAE-nya itu lebih kecil dibandingkan specific debt, maka kita akan menggunakan persentase ataupun total semua bunga pinjaman yang khusus. Nah, sedangkan ketika kasusnya itu total WAE-nya lebih besar dibandingkan specific debt, maka untuk menghitung bunga yang dapat dihindarinya di sini adalah rate specific debt ditambah dengan WAAE dikurangi specific debt dikalikan dengan rata-rata persentase yang tadi sudah kita hitung di poin nomor 2. Nah, kemudian yang keempat adalah kita hitung total bunga aktual. Nah, yang namanya bunga aktual berarti ya semua bunga yang baik itu bunga pinjaman khusus ataupun bunga pinjaman umum yang benar-benar harus kita bayarkan. Jadi dijumlahkan saja ya sama teman-teman, total bunga aktual sama dengan total bunga pinjaman khusus ditambah total bunga pinjaman umum. Nah, baru deh yang kelima itu tentukan nominal bunga yang dikapitalisasi. Yang mana di tahap ini kita harus membandingkan hasil dari langkah yang ketiga dan langkah yang keempat. Kemudian kita cari mana yang paling kecil dan kita ambil nilai yang paling kecil itu. Dan itulah yang harus nanti kita kapitalisasi. Oke, langsung aja kita bahas contoh kasusnya di sini. Misalkan ada perusahaan McPherson Furniture Company itu memulai pembangunan kombinasi bangunan kantor dan gudang untuk digunakan sendiri dengan perkiraan biaya sebesar 5 juta dolar. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2010, kemudian perusahaan tersebut mengharapkan untuk menyelesaikan bangunan pada tanggal 31 Desember 2010, artinya 1 tahun ya. Dan perusahaan memiliki kewajiban utang yang beredar selama masa konstruksi sebagai berikut. Yang pertama itu ada pinjaman konstruksi sebesar 2 juta dolar, bunganya 12%, dibayarkan setiap semester, diterbitkan pada 31 Desember 2009. Dan ada juga pinjaman umumnya, ada 2, pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Yang pinjaman jangka pendek itu 1.600.000 dolar, bunganya 10%, dibayarkan setiap bulan, dan pokok pinjaman jatuh pada tanggal 30 Mei 2011. Yang ketiga, pinjaman jangka panjang sebesar 1 juta dolar, bunganya 11%, dibayarkan pada tanggal 1 Januari setiap tahun, dan pokok dibayarkan pada 1 Januari 2014. Diminta, asumsikan bahwa McPherson ini menyelesaikan bangunan kantor dan gudang pada tanggal 31 Desember 2010, seperti yang direncanakan dengan total biaya sebesar 5.200.000 dolar, dan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang atau total WAAE-nya itu sebesar 3.800.000 dolar. Itu bunga yang dapat dihindari pada proyek ini. Nah, bunga yang dapat dihindari itu arti lainnya adalah avoidable interest. Kemudian yang B, hitung beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. McPherson ini memilih untuk menyusutkan bangunan secara garis lurus dan menetapkan bahwa aset memiliki umur manfaat 30 tahun dan nilai residu sebesar 300.000 dolar. Yang C, buatkan jurnal kapitalisasi bunga tahun 2010, dan yang D, buatkan jurnal penyusutan tahun 2011. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari soal ini. Dimulai dari yang poin A. Tadi kita diminta untuk menghitung bunga yang dapat dihindari ataupun avoidable interest. Oke, nah sambil kita lihat tadi ya langkah-langkah yang sudah kita jelaskan bahwa untuk bisa menghitung avoidable interest, maka langkah yang pertama adalah kita harus menghitung dulu berapa total WAAE-nya.
Nah, kebetulan di kasus ini kita tidak perlu menghitung mengalihkan gitu ya, tapi karena di soal itu sudah disediakan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang ataupun total WAAN itu sebesar 3.800.000. Nah, kalau misalkan belum diketahui berapa total WAAN-nya, maka teman-teman harus menghitung dengan langkah yang tadi sudah kita jelaskan pada masing-masing pengeluaran bulan Januari kah, Februari, Maret, dan sebagainya. Itu bisa dicatat dan kemudian dikalikan dengan bobotnya. Oke, kemudian karena di sini WAAN-nya sudah diketahui, maka lanjut ke tahapan yang kedua, kita hitung tarif bunga. Ya, tarif bunga umumnya. Nah, yang mana tadi di sini ada dua jenis utang umum, yaitu pinjaman jangka pendek dan juga pinjaman jangka panjang. Nah, untuk cara menghitung tarif itu sendiri adalah kita bagi total bunga dari pinjaman umum dibagi dengan total utang umum. Total bunga dibagi total utang umum. Kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, berarti kita coba hitung dulu beban bunga satu-satu ya, mulai dari pinjaman jangka pendek, total nominalnya 1.600.000, bunganya 10% per tahun. Berarti kalau kita kalikan, maka total beban bunga dari pinjaman jangka pendek itu sebesar 160.000. Nah, sedangkan untuk pinjaman jangka panjang itu memiliki nilai nominal 1 juta dengan bunga 11% per tahun, maka kalau kita kalikan, totalnya itu 110.000 per tahun. Nah, itu langsung aja sama teman-teman jumlahkan, sehingga diperoleh total bunga dari kedua pinjaman umum tersebut adalah 270.000. Nah, kemudian kita juga jumlahkan total nominal dari dua utang umum itu, 1.600.000 untuk pinjaman jangka pendek, dan 1 juta untuk pinjaman jangka panjang, sehingga diperoleh total pinjaman umum yaitu sebesar 2.600.000. Nah, setelah diketahui total bunganya dan juga total nominal dari pinjaman umum, maka sekarang kita bagi total bunganya tadi 270.000, total nominal pinjaman umumnya itu 2.600.000, kemudian kita kalikan dengan 100%, maka diperoleh persentase rata-rata ataupun tarif bunga rata-ratanya itu sebesar 10,384615%. Nah, kemudian setelah kita dapatkan tarif bunganya tersebut, yang ketiga adalah kita hitung avoidable interest. Nah, baru nih di sini ya kita bisa mengetahui berapa nanti avoidable interestnya. Sebelum itu kita coba analisis dulu. Kita bandingkan total WAAE dengan specific debt-nya untuk bisa mengetahui kita pakai rumus yang mana gitu. Oke, tadi WAAE ini itu 3.800.000 ya. Nah, 3.800.000, sedangkan total dari specific debt-nya ataupun pinjaman khususnya itu hanya sebesar 2 juta. Nah, yang artinya berarti total sisa pengeluaran sebesar 1.800.000 itu tidak bisa tercover oleh pinjaman khusus ataupun specific debt. Nah, sehingga karena total WAAE-nya tersebut lebih besar dari specific debt, maka kita menggunakan rumusan yang kedua. Kita nanti coba hitung berapa bunga aktual dari specific debt, kemudian nanti ditambahkan dengan WAAE yang kita kurangkan dengan specific debt dan dikali dengan rata-rata tarif rata-rata yang sudah kita hitung di poin yang kedua. Oke, kita lihat di sini teman-teman jawabannya. Jadi untuk rate specific debt-nya itu dapat dari 2 juta kemudian dikali dengan 12%. 12% itu adalah tarif suku bunga dari pinjaman khusus ya, 12% kali 2 juta, maka diperoleh rate specific debt-nya itu sebesar 240.000. Nah, kemudian tadi sudah kita singgung kalau sisa pengeluaran ataupun WAAE dikurangi specific debt-nya itu 1.800.000. Nah, kemudian dari 1.800.000 ini kita kalikan dengan rata-rata
persentase rata-rata yang sudah kita hitung tadi ya, 10,38 sekian persen, maka diperoleh bunga pinjaman umumnya itu sebesar 186.923,08. Nah, dari total bunga pinjaman umum ini, kemudian tadi bunga dari pinjaman khusus ya sebesar 240.000, kemudian kita jumlahkan sesuai rumusannya, maka diperoleh avoidable interest-nya itu sebesar 426.923,08. Nah, sehingga untuk jawaban dari poin yang A itu sudah terjawab di sini sebesar 426.923,08. Nah, kemudian kita lanjut ke poin yang B. Yang B itu diminta menghitung beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Berarti di tahun pertama pemakaian asetnya tersebut. Dan McPherson ini memilih untuk menyusutkan bangunan secara garis lurus dan menetapkan bahwa aset memiliki umur manfaat 30 tahun dan nilai residu sebesar 300.000. Oke, garis lurus berarti rumusnya itu adalah kita bisa menghitung dari harga perolehan, kemudian dikurangi dengan nilai residunya 300.000, baru kemudian dibagi dengan umur manfaatnya 30 tahun. Oke, nah sekarang kita coba rincikan terlebih dahulu, bahwa yang pertama adalah biaya konstruksi aktual dari pengeluaran untuk membuat aset tetap tersebut adalah sebesar 5.200.000. Nah, ini sudah disediakan sudah terdapat informasinya di soal. Nah, kemudian tadi umur manfaatnya 30 tahun, nilai residunya 300.000. Kemudian kalau ini kita menggunakan cara menyusutkan itu dengan menggunakan tarif ya. Sehingga untuk menghitung tarif dari metode garis lurus itu, kita bisa menghitungnya dari 100% dibagi dengan umur manfaat ataupun umur ekonomisnya 30 tahun. Nah, diperoleh tarifnya 3,33%. Oke, kemudian menyambung dari permasalahan tadi terkait dengan bunga yang bisa kita kapitalisasi ya. Nah, dari langkahnya tadi kita baru menghitung avoidable interest. Kita masih belum tahu sebetulnya berapa total beban bunga yang bisa kita kapitalisasi. Nah, sehingga di sini sebelum kita menghitung total penyusutan, karena untuk menghitung total penyusutan ini kita harus tahu dulu yang pastinya harga perolehan dari aset tetapnya itu berapa. Ya. Kita masih belum tahu, kita masih belum menjumlahkan beban bunga yang bisa dikapitalisasinya berapa, sehingga kita coba cari tahu dulu berapa total beban bunga yang harus dikapitalisasi. Nah, karena tadi avoidable interest yang sudah diketahui, maka sekarang kita harus menghitung total bunga aktual agar nanti kita bisa membandingkan mana nilai yang paling kecil di antara avoidable interest dengan bunga aktualnya. Oke. Nah, kita coba hitung dulu di sini. Berarti untuk menghitung bunga aktual, kita coba jabarkan dulu ya. Di sini ada pinjaman konstruksi, kemudian tadi ada pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Untuk pinjaman konstruksi itu total utangnya 2 juta, pinjaman jangka pendek 1.600.000 dan pinjaman jangka panjang itu 1 juta. Kemudian ini kita kalikan dengan masing-masing persentasenya 12%, 10% dan 11%. Nah, sehingga di sini diperoleh masing-masing untuk total bunga dari pinjaman konstruksi 240.000, kemudian total bunga aktual dari pinjaman jangka pendek itu 160.000, dan untuk pinjaman jangka panjang itu 110.000, sehingga kalau kita jumlahkan didapatkan total bunga aktual dari ketiga pinjaman itu adalah 510.000. Nah, oke, berarti kita sudah mendapatkan total bunga aktual 510.000, dan untuk menentukan nominal bunga yang dikapitalisasi, kita bandingkan
hasil dari langkah yang ketiga yaitu avoidable interest dengan langkah yang keempat yaitu total bunga aktual, dan kita cari mana yang paling kecil. Nah, dari perhitungan ini tadi didapatkan bunga aktualnya sebesar 510.000, sedangkan avoidable interest itu 426.923,08. Kita bisa lihat secara jelas yang paling kecil itu adalah avoidable interest ya. Nah, maka kita ambil yang paling kecil tersebut atau ambil nilai dari avoidable interest, dan itulah nilai yang boleh dikapitalisasi, nilai bunga yang boleh kita kapitalisasi ke akun aset tetap. Oke. Nah, sedangkan sisanya 510.000 itu adalah beban bunga yang benar-benar harus kita bayarkan. Yang mana dari total 510.000 itu kita bisa mencatat sebagian atau sebesar 426.923,08 ke akun aset tetap. Nah, sisanya yaitu sebesar 83.076,92, selisih dari 510.000 dengan 426 sekian, maka itu harus secara normal dicatat ke akun interest expense ataupun beban bunga. Ya, karena itu tidak boleh dikapitalisasi. Nah, kemudian sampai di sini dulu. Kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi kita diminta untuk menghitung total penyusutan ya di tahun 2011. Nah, setelah kita tadi mengetahui bahwa total bunga yang bisa dikapitalisasi itu sebesar nilai dari avoidable interest-nya, maka sekarang kita coba jumlahkan terlebih dahulu total avoidable interest ataupun bunga yang bisa dikapitalisasi ke dalam cost dari bangunan tersebut. Nah, total biaya konstruksi aktual tadi senilai 5.200.000. Tapi kemudian kita tambah dengan kapitalisasi dari bunga, maka diperoleh kos bangunan setelah kapitalisasi bunga itu 5.626.923,08. Nah, kemudian setelah kita ketahui harga perolehan yang fixnya berapa, kita hitung penyusutan dengan metode garis lurus seperti biasa. Dari harga perolehan tersebut, kemudian kita harus kurangkan terlebih dahulu dengan nilai residu, sehingga diperoleh depreciable base-nya itu 5.326.923,08. Nah, dari depreciable base ini langsung aja kita bagi ya dengan umur manfaatnya 30 tahun. Maka diperoleh beban penyusutan untuk tahun 2011 itu sebesar 177.564,1. Nah, atau teman-teman bisa juga menghitung dengan versi yang lain ya. Nah, pertama di sini tadi sama biaya yang dapat disusutkan ataupun depreciable base-nya itu 5.326.923,08. Nah, kalau versi yang kedua ini kita kalikan langsung dengan tarifnya 3,33%, sehingga diperoleh beban penyusutan di tahun tersebut adalah 177.564,1. Dan ini hasilnya sama aja ya teman-teman. Oke, kemudian karena ini baru tahun pertama, maka akumulasi penyusutannya juga akan sama seperti beban penyusutan tahun pertama. Dan untuk nilai buku itu teman-teman bisa menghitungnya dari selisih antara harga perolehan 5.600.000 sekian tadi ya, dengan akumulasi penyusutan 177.564,1, maka diperoleh nilai buku pada akhir tahun tersebut adalah 5.449.358,97. Oke, nah itu ya berarti jawaban dari yang poin B. Menghitung beban penyusutan kita sudah mendapatkan nilainya itu tadi sebesar 177.564,1. Nah, kemudian yang poin C dan poin D ini kita tinggal diminta untuk membuatkan
jurnal kapitalisasi, dan juga jurnal penyusutan pada tahun 2011. Oke, kita lihat saja jawabannya di sini. Nah, untuk jurnal kapitalisasi bunga pada tahun 2010, tadi di awal kita sudah menghitung ya, berapa bunga yang bisa dikapitalisasi, berapa bunga yang tidak bisa dikapitalisasi. Nah, bunga yang bisa dikapitalisasi itu kita bisa mencatatnya ke akun asetnya yang sedang kita bangun, yang sedang kita bangun ya, ciptakan, yaitu ada bangunan ataupun building sebesar 424.923,08, dan sisanya 83.076,92 itu kita masukkan ke interest expense, dan di kreditnya itu ada cash karena kita harus membayarkan beban bunga ini yang totalnya sebesar 510.000. Oke, ini debit kreditnya sudah sama ya. Sedangkan untuk yang D, tadi kita diminta untuk mencatat jurnal penyusutan pada tahun 2011 atau pada tahun pertama pemakaian gedung tersebut. Nah, maka yang di debitnya itu adalah kita bisa mencatat ke depreciation expense. Oke, ini sorry ada kesalahan. Depreciation expense. Nah, kemudian kreditnya itu cumulative depreciation building, masing-masing sebesar nilai yang tadi sudah kita dapatkan, itu 177.564,1. Nah, jadi gitu ya teman-teman, ini untuk jawaban dari